Selamat malam Pak Erik, pada hari ini saya Laura dengan NIM 2022-025-3001 akan menjelaskan mengenai peran penting dari proses pembelian yang efisien di dunia industri hospitality. Industri hospitality ini mencakup banyak hal ya, dari hotel, restoran, hingga layanan wisata. Nah, di sini saya bakal fokus pada bagaimana pembelian yang efisien bisa bantu menjaga kualitas layanan sekaligus menurunkan biaya operasional. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pembelian yang efisien dalam industri hospitality. Intinya, pembelian efisien itu adalah proses memperoleh barang atau layanan yang dibutuhkan dengan cara yang paling hemat biaya, tapi tetap menjaga kualitas. Jadi kita nggak cuma mikirin harga murah, tapi juga mempertimbangkan kualitas barang yang akan mendukung pelayanan ke tamu. Nah, kenapa sih pemilihan yang efisien itu penting? Dalam industri hospitality, biaya operasional itu bisa tinggi banget, mulai dari bahan makanan untuk restoran, perlengkapan kamar hotel, sampai alat-alat kebersihan. Dengan pembelian yang efisien, kita bisa menekankan biaya tanpa harus mengorbankan kualitas. Jadi, barang yang kita beli tetap berkualitas, tapi kita dapat dengan harga yang paling optimal, dan hal ini bikin layanan ke tamu bisa tetap maksimal tanpa harus menambah biaya yang berlebihan. Lalu gimana sih caranya melakukan pembelian yang efisien? Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus selektif dalam memilih vendor atau pemasok. Caranya dengan mempertimbangkan harga, kualitas produk, dan juga kredibilitas dari vendor tersebut. Kedua, kita juga harus mengelola persediaan dengan baik. Jangan sampai kita kehabisan stok, tapi juga jangan berlebihan karena itu bisa meningkatkan biaya penyimpanan. Intinya, manajemen pembelian yang rapi dan terencana adalah kunci dari melakukan pembelian yang sangat efisien. Untuk contoh kasusnya, misalnya ada sebuah hotel yang punya restoran sendiri di hotelnya. Mereka bekerja sama dengan petani lokal untuk mendapatkan bahan makanan dengan harga lebih murah dan lebih segar. Ini nggak cuma bantu menurunkan biaya, tapi juga mendukung kualitas makanan yang mereka sajikan ke tamu. Dengan cara ini, mereka bisa menjaga kualitas layanan restoran sekaligus menghemat anggaran. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pembelian yang efisien punya dampak besar di industri hospitality, mulai dari penghematan biaya hingga menjaga kualitas layanan. Semuanya jadi lebih terstruktur dan juga terencana. Dengan strategi pembelian yang tepat, perusahaan bisa menjaga layanan tetap berkualitas tanpa harus boros. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Selamat pagi Pak Erik dan teman-teman. Pada hari ini saya Bernadette Laura Priscilla dengan NIM 2022-025-3001 ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan persediaan dalam industri hospitality untuk mengoptimalkan pembelian. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan persediaan merupakan tulang punggung operasional di hotel, restoran, dan berbagai bisnis akomodasi lainnya. Pengelolaan ini mencakup pengaturan stok bahan baku, peralatan, hingga barang lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan stok yang cukup guna memenuhi kebutuhan tamu tanpa mengalami kekurangan maupun kelebihan yang sangat merugikan. Bayangkan, jika sebuah hotel tidak memiliki stok makanan yang cukup untuk sarapan tamu, atau justru menyimpan terlalu banyak bahan baku yang akhirnya terbuang. Keduanya menciptakan masalah yang sama-sama buruk, bukan? Inilah mengapa pengelolaan persediaan yang baik sangat penting. Selanjutnya, manfaat pengelolaan persediaan yang baik. Pertama yaitu mengurangi limbah. Ketika bisnis memiliki sistem yang baik, pembelian berlebihan dapat dihindari.
Stok yang berlebihan seringkali berakhir menjadi limbah, terutama untuk bahan makanan yang mudah rusak. Contohnya adalah bahan makanan yang melewati tanggal kadaluarsa tidak hanya menjadi kerugian finansial, tetapi juga menciptakan dampak lingkungan. Yang kedua adalah menekankan biaya operasional. Persediaan yang berlebihan berarti ada modal yang terikat tanpa memberikan keuntungan. Selain itu, ada biaya penyimpanan dan resiko barang rusak atau hilang. Dengan pengelolaan persediaan yang baik, kita dapat menjaga level stok pada tingkat ideal, sehingga modal dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Sebagai hasilnya, bisnis tidak hanya lebih hemat biaya, tapi juga efisien. Selanjutnya ada teknik pengelolaan persediaan. Ada berbagai teknik untuk pengelolaan persediaan, terutama dalam era digital saat ini. Pertama, sistem manajemen persediaan otomatis. Sistem ini memantau stok secara real-time dan memberikan peringatan jika stok mendekati batas minimum. Hal ini memastikan pembelian dilakukan tepat waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan, dan juga mengurangi resiko kekurangan stok. Yang kedua, penggunaan RFID dan juga barcode. Teknologi ini mempermudah pencatatan barang masuk dan keluar. Selain itu juga menghemat waktu. Teknologi ini juga meminimalkan kesalahan manual, meningkatkan akurasi dan juga mengoptimalkan inventaris. Yang terakhir ada forecasting dan juga analisis data. Sistem otomatis ini juga bisa memproses data historis untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Misalnya, untuk barang-barang dengan tingkat permintaan fluktuatif seperti bahan makanan musiman, dengan analisis data, bisnis dapat melakukan pembelian berdasarkan pola permintaan bukan hanya perkiraan kasar. Contoh kasus yaitu ada di Hotel Santika Premier Ice BSD City. Hotel Santika ini adalah hotel yang berlokasi di kawasan bisnis BSD City, Tangerang Selatan. Hotel ini memiliki 285 kamar yang terhubung langsung dengan Indonesia Convention Exhibition, yang menjadi salah satu pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia. Lokasinya strategis membuat hotel ini sering sekali menjadi pilihan utama bagi tamu bisnis dan peserta acara besar. Tantangan yang dihadapi yaitu sebelum menerapkan sistem pengelolaan persediaan yang lebih canggih, Hotel Santika Premier Ice BSD City menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah variasi permintaan yang fluktuatif. Karena lokasinya terhubung dengan pusat konvensi besar, permintaan terhadap bahan makanan dan minuman bisa meningkat tiba-tiba selama event besar. Sementara di waktu normal, permintaan cenderung menurun. Persediaan bahan makanan yang cepat rusak. Hotel menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah besar saat ada acara, tetapi persediaan sering sekali berlebihan saat acara selesai. Hal ini mengakibatkan pemborosan pada bahan-bahan yang memiliki umur simpan pendek. Selanjutnya, sebelum menggunakan sistem manajemen persediaan otomatis, pencatatan stok dilakukan secara manual, seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan dan juga stok aktual. Solusi yang diterapkan oleh hotel yaitu mengimplementasikan sistem manajemen persediaan otomatis yang terintegrasi dengan sistem operasional hotel. Dengan teknologi berbasis cloud, persediaan makanan, minuman, dan barang lainnya di hotel dapat dipantau secara real-time. Ini memungkinkan staf untuk segera melihat stok yang tersedia dan melakukan pengaturan sesuai kebutuhan. Yang terakhir, sistem ini juga menggunakan data historis dari acara-acara sebelumnya untuk memprediksi kebutuhan bahan baku saat ada event besar, sehingga pembelian bisa lebih terencana dan sesuai dengan permintaan yang diperkirakan. Hasil yang dicapai selama setahun setelah hotel menggunakan sistem otomatis ini, yaitu menurunkan limbah bahan makanan sebesar 30%. Hotel dapat mengurangi pemborosan bahan makanan karena sistem yang lebih akurat dalam memantau mengatur stok yang sesuai dengan kebutuhan acara. Hotel juga menghemat biaya operasional hingga 25%. Pengeluaran untuk pembelian stok dan penyimpanan lebih efisien,
karena hotel membeli bahan sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada lagi persediaan berlebihan yang tidak terpakai. Kesimpulannya, dalam kasus Hotel Santika ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan yang baik, terutama dengan bantuan sistem otomatis, sangat membantu hotel dalam mengolah fluktuasi permintaan, serta mengurangi limbah, menghemat biaya, dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik bagi tamu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Yerik dan teman-teman. Pada hari ini saya Berada Telur Priscilla dengan NIM 2022-025-3001 ingin menjelaskan mengenai pengaruh digitalisasi terhadap proses pembelian dalam industri hospitality. Saat ini, digitalisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk industri hospitality. Sering sekali dengan perkembangan teknologi, proses pembelian yang sebelumnya manual, kini telah berevolusi menjadi sistem yang lebih efisien dan juga transparan. Pertanyaannya adalah, bagaimana digitalisasi ini dapat mempengaruhi proses pembelian dan apa saja manfaatnya, dan teknologi apa saja yang dapat digunakan, saya akan bahas di presentasi kali ini. Industri hospitality yang meliputi hotel, restoran, hingga sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat bergantung pada proses pembelian. Baik itu pengadaan bahan baku makanan, perlengkapan kamar, hingga layanan pihak ketiga. Semua membutuhkan sistem pembelian yang terorganisir. Namun, sebelum era digital, proses pembelian ini sering sekali lambat dan rawan kesalahan. Contohnya, negosiasi dengan pemasok dilakukan secara manual, membutuhkan banyak dokumentasi fisik, dan seringkali kurang transparan, dan digitalisasi mengubah semua ini. Dengan adopsi teknologi seperti e-procurement, automation system, dan blockchain, perusahaan hospitality kini dapat mengelola pembelian dengan lebih cepat, hemat biaya, dan transparan. Yang dimana proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu, kini dengan adopsi teknologi dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Di dalam video presentasi berikut adalah poin yang akan dibahas, yaitu bagaimana digitalisasi menciptakan efisiensi dalam pengadaan bahan baku, peralatan ataupun jasa pendukung. Yang kedua, pentingnya transparansi dalam setiap transaksi untuk mencegah kebocoran anggaran. Yang ketiga, teknologi sebagai jawaban atas kebutuhan akan proses pembelian yang lebih standarisasi dan juga akurat. Selanjutnya adalah keuntungan digitalisasi pembelian. Ada 3 keuntungan utama dengan contohnya. Yang pertama itu adalah kecepatan. Pertama, proses pembelian manual seringkali membutuhkan banyak dokumen, persetujuan, dan komunikasi yang panjang. Dengan digitalisasi, semua itu bisa dipangkas. Contohnya aplikasi e-procurement memungkinkan kita untuk memesan bahan baku dari pemasok secara real time. Sebagai ilustrasi, sebuah restoran dapat langsung memesan bahan yang dibutuhkan melalui aplikasi, dan pemasok dapat mengkonfirmasi dalam hitungan menit. Ini tentu mempersingkat waktu dan menghindari keterlambatan. Yang kedua, transparansi. Keuntungan kedua ini, dengan sistem digital, semua transaksi terekam secara otomatis dan dapat diakses kapan saja. Misalnya, sebuah hotel dapat menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan tidak bisa dimanipulasi. Hal ini tidak hanya meninggalkan kepercayaan internal, tetapi juga dengan mitra bisnis. Yang ketiga, efisiensi operasional. Ketiga, efisiensi sistem otomatis seperti inventory management system memungkinkan perusahaan untuk memantau stok barang secara real time. Jika stok hampir habis, sistem akan memberikan notifikasi sehingga tim pembelian dapat segera bertindak. Dengan begitu, resiko kekurangan barang dapat diminimalkan dan anggaran dapat dikelola dengan baik. Yang keempat, mengenai teknologi dalam proses pembelian.
Yang pertama, aplikasi e-procurement. Ada banyak aplikasi e-procurement yang membantu perusahaan hospitality dalam mengelola proses pembelian. Beberapa contohnya seperti SAP Ariba yang digunakan untuk mengintegrasi pemasok dan pembeli dalam satu platform. Yang kedua ada Procureport, yaitu membantu mengelola tender dan negosiasi secara digital. Yang ketiga ada Copa Procurement, mempermudahkan pelacakan anggaran dan proses pembelian. Dengan aplikasi ini, kita tidak hanya mendapatkan efisiensi, tetapi juga data yang terorganisasi dengan baik. Lalu yang kedua ada sistem otomatisasi. Ada sistem otomatisasi seperti inventory management system dan supplier relationship management. Sistem ini membantu perusahaan memantau stok barang, mengelola hubungan dengan pemasok, bahkan memprediksi kebutuhan berdasarkan data sebelumnya. Teknologi ini semakin canggih dengan integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memberikan rekomendasi pembelian berdasarkan pola konsumsi. Berikut studi kasus dari Hotel Marriott International dan digitalisasi proses pembelian. Marriott International adalah salah satu jaringan hotel terbesar di dunia dengan lebih dari 8.000 properti yang tersebar di 139 negara. Mengelola operasi yang begitu besar memerlukan sistem pengadaan yang efisien, transparan, dan juga terintegrasi. Sebelum digitalisasi, proses pembelian Marriott menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas logistik dalam pengadaan bahan untuk properti di berbagai negara, kurangnya visibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan, ketergantungan pada dokumen fisik dan komunikasi manual yang memicu lambatnya proses persetujuan dan pengiriman. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Marriott mengadopsi strategi digitalisasi berbasis teknologi yang mencakup 3 komponen utama. Yang pertama itu platform cloud untuk e-procurement. Marriott menggunakan platform berbasis cloud untuk mempermudahkan proses pembelian. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah SAP Ariba, sebuah solusi e-procurement yang dirancang untuk menghubungkan perusahaan dengan jaringan pemasok secara global. Manfaat dari SAP Ariba ini yaitu integrasi global, dapat menggunakan sistem yang sama, memungkinkan koordinasi lintas negara tanpa hambatan. Lalu kemudian ada visibilitas real time. Sistem ini memberikan informasi langsung mengenai status pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Yang terakhir ada efisiensi proses. Marriott mampu melakukan tender elektronik atau e-tendering untuk mendapatkan pemasok terbaik secara lebih cepat dan transparan. Contoh implementasi dari Marriott yaitu Marriott membutuhkan pemasok baru untuk bahan makanan organik di kawasan Asia Tenggara. SAP Ariba memfasilitasi pencarian pemasok lokal dan evaluasi kualifikasi mereka. Lalu ia mempercepat proses yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari. Yang kedua ada blockchain untuk transparansi dalam rantai pasokan. Marriott juga mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan, khususnya dalam pengadaan bahan, makanan, dan minuman. Cara kerja blockchain dalam proses pembelian Marriott yaitu setiap transaksi antara Marriott dan pemasok dicatat dalam sistem blockchain yang tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian informasi tentang asal-usul bahan baku seperti kopi, sayuran, atau daging dapat dilacak dari petani hingga tiba di hotel. Blockchain memastikan tidak hanya manipulasi data dalam proses ini, sehingga Marriott dapat menjamin kualitas bahan kepada pelanggan mereka. Kesimpulannya, digitalisasi telah membawa dampak positif yang besar terhadap proses pembelian dalam industri hospitality. Terutama yaitu efisiensi. Proses pembelian menjadi lebih cepat dan juga hemat biaya, dan juga transparansi. Teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap setiap transaksi dan juga adaptasi teknologi.
yaitu penggunaan e-procurement, AI, dan juga sistem otomatisasi lainnya telah mengubah cara perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini presentasi saya. Selamat malam Pak Erik dan teman-teman. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai isu penting dalam industri restoran dan hospitality, yaitu food waste atau limbah makanan. Tahukah Anda bahwa setiap tahunnya lebih dari 1,3 miliar ton makanan terbuang secara global? Industri restoran menyumbang porsi besar dari angka ini. Food waste tidak hanya merugikan bisnis dari segi biaya, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan. Limbah makanan menyebabkan emisi gas metana di tempat pembuangan akhir dan berkontribusi pada perubahan iklim. Dalam konteks bisnis, food waste adalah bentuk inefisiensi yang dapat merusak margin keuntungan. Oleh karena itu, penting bagi restoran untuk mengadopsi strategi pembelian bahan makanan yang efisien untuk meminimalkan food waste. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelian yang efisien. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi food waste adalah dengan mengoptimalkan strategi pembelian bahan makanan dengan beberapa teknik seperti yang pertama, forecasting atau peramalan kebutuhan. Restoran dapat memanfaatkan data penjualan historis untuk memprediksi kebutuhan bahan makanan. Misalnya, restoran dapat menggunakan software manajemen inventaris yang menganalisis pola pesanan pelanggan, terutama pada musim tertentu. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat mengurangi resiko bahan makanan yang berlebihan dan akhirnya terbuang. Lalu ada just-in-time inventory. Teknik ini melibatkan pembelian bahan makanan sesuai kebutuhan dan jadwal operasi restoran. Dengan strategi ini, bahan makanan tidak akan menumpuk di gudang dan mengurangi kemungkinan basi, dan juga akan mengakibatkan food waste. Yang ketiga ada kerjasama dengan supplier. Kita harus bangun hubungan baik dengan pemasok untuk memastikan pengiriman yang fleksibel. Pemasok yang responsif dapat membantu restoran menyesuaikan volume pembelian bahan makanan sesuai dengan kebutuhan harian. Yang terakhir ada evaluasi menu secara berkala. Beberapa menu mungkin menggunakan bahan yang jarang dipesan pelanggan. Dengan menganalisis menu secara berkala, kita dapat mengganti atau mengeliminasi menu yang menyebabkan pemborosan bahan baku. Selanjutnya adalah manfaat pengurangan food waste. Mengurangi food waste memberikan banyak manfaat, baik dari sisi bisnis maupun lingkungan. Yang pertama ada biaya operasional lebih efisien. Dengan membeli bahan makanan secara optimal, restoran dapat mengurangi pengeluaran untuk bahan baku yang tidak terpakai. Kemudian meningkatkan keberlanjutan. Pengurangan limbah makanan mendukung agenda keberlanjutan global dengan mengurangi emisi karbon dan beban lingkungan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan citra bisnis. Restoran yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki manajemen limbah yang baik lebih diminati oleh pelanggan, terutama generasi muda yang sadar akan lingkungan. Contohnya adalah restoran yang memanfaatkan sisa bahan baku yang membuat produk baru, seperti kaldu dari sisa sayuran atau menu khusus dari bahan yang mendekati kadaluarsa. Tidak hanya mengurangi food waste, tetapi juga menciptakan nilai tambah. Saya mengambil contoh dari Le Cafe Atmajaya di BSD. Le Cafe menghadapi tantangan umum yang dialami restoran, yaitu fluktuasi jumlah pelanggan, terutama saat masa libur akademik atau hari-hari tertentu. Dengan aktivitas kampus rendah, hal ini menyebabkan bahan makanan yang seringkali berlebihan dan juga akhirnya terbuang. Untuk mengatasi masalah ini, Le Cafe mulai menerapkan beberapa langkah strategis, yaitu penerapan sistem pre-order untuk menu tertentu. Mereka menyediakan opsi pre-order untuk menu populer seperti pasta dan nasi goreng. Dengan cara ini,
Le Café dapat memperkirakan jumlah bahan yang harus disiapkan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima sehari-hari sebelumnya. Yang kedua adalah analisis penjualan harian. Dengan menggunakan data penjualan harian, Le Café mengidentifikasi pola konsumsi mahasiswa dan staf kampus. Sebagai contoh, pada hari Senin dan Jumat, konsumsi biasanya lebih rendah dibandingkan dengan hari Selasa hingga Kamis. Data ini membantu mereka mengatur volume pembelian bahan makanan agar sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah kerjasama dengan supplier lokal. Le Café menjalin hubungan erat dengan pemasok lokal, terutama untuk memasok beans, yang memungkinkan mereka menerima pengiriman bahan baku yang jumlah kecil tetapi lebih sering. Ini juga memastikan bahan baku selalu segar dan juga mengurangi resiko bahan basi. Dalam satu semester, Le Café berhasil menurunkan limbah makanan hingga 25%. Pengurangan food waste ini juga berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional mereka. Dengan penurunan biaya pembelian bahan baku hingga 15%, selain itu, Le Café juga mendapatkan apresiasi dari komunitas kampus karena dianggap lebih peduli terhadap keberlanjutan. Karena produk-produk di Le Café kebanyakan menanamkan sustainability. Sebagai kesimpulannya, food waste adalah masalah besar yang mempengaruhi industri restoran dari segi finansial dan lingkungan. Namun, dengan strategi pembelian bahan makanan yang efisien, kita dapat secara signifikan mengurangi pemborosan, mengoptimalkan peramalan kebutuhan, menerapkan sistem inventaris yang efisien, dan juga menjaga hubungan dengan supplier adalah langkah-langkah penting yang dapat dilakukan. Dampaknya tidak hanya pada pengurangan biaya operasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan menciptakan nilai tambah untuk bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang, Pak Erik dan teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu manajemen resiko dalam pembelian di industri hospitality. Industri hospitality yang mencakup hotel, restoran, dan resort memiliki tantangan unik dalam hal pembelian barang dan jasa, mulai dari harga yang fluktuatif hingga masalah kualitas. Risiko pembelian dapat berdampak langsung pada kelangsungan operasional dan kepuasan pelanggan. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan bahas mengenai apa sih itu manajemen resiko. Secara umum, manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak resiko terhadap operasional perusahaan. Dalam konteks pembelian, resiko ini mencakup masalah terkait harga, kualitas produk, dan ketersediaan pasokan. Misalnya, dalam industri hospitality, restoran atau hotel seringkali bergantung pada bahan baku segar atau peralatan dengan kualitas tertentu. Jika ada gangguan dalam proses pengadaan, entah itu harga yang tiba-tiba naik atau produk yang tidak tersedia, maka operasional bisa berhenti, bahkan mempengaruhi pengalaman tamu secara langsung. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam pembelian menjadi langkah yang strategis untuk memastikan kelangsungan operasional dan mempertahankan standar layanan. Untuk tujuannya sendiri, di sini saya ingin mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dalam proses pembelian, serta menawarkan strategi efektif untuk mengelola risiko tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan efisien operasionalnya. Berikut saya akan membahas 3 jenis risiko utama yang sering dihadapi dalam proses pembelian industri hospitality. Yang pertama adalah risiko harga. Fluktuasi harga adalah salah satu tantangan utama dalam pembelian. Harga bahan baku seperti sayur, buah, atau bahan import seringkali naik dan turun, terutama jika ada ketergantungan pada satu pemasok. Ketika harga naik secara tiba-tiba, perusahaan harus menanggung biaya lebih yang bisa mengurangi profitabilitas. Yang kedua adalah resiko ketersediaan produk. Resiko ini terjadi ketika produk yang dibutuhkan tidak tersedia atau pengirimannya terhambat. Misalnya, terhambat pengiriman bahan makanan segar dapat berdampak langsung pada menu restoran, apalagi di
masa pandemi, krisis pasokan global semakin memperburuk situasi tersebut. Yang ketiga ada resiko kualitas. Risiko ini muncul ketika produk yang diterima tidak memenuhi spesifikasi atau standar yang lebih disepakati. Dalam industri hospitality, kualitas adalah segalanya. Produk berkualitas buruk dapat merusak citra perusahaan di mata pelanggan. Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, diversifikasi pemasok. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan adalah dengan bekerja sama dengan lebih dari satu pemasok. Misalnya, sebuah hotel dapat memiliki pemasok utama untuk bahan makanan segar, namun tetap memiliki pemasok cadangan untuk mengantisipasi situasi tersebut. Selain itu, membandingkan harga dan layanan dari berbagai pemasok juga membantu perusahaan mendapatkan penawaran yang terbaik. Yang kedua ada kontrak jangka panjang. Dalam situasi ini, di mana harga bahan baku seringkali berfluktuasi, kontrak jangka panjang dengan pemasok dapat menjadi sebuah solusi. Dengan kontrak ini, perusahaan dapat menjamin kestabilan harga dan ketersediaan pasokan selama periode tertentu. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan anggaran dan menjaga kelangsungan operasional. Yang terakhir adalah pemantauan proaktif. Teknologi memainkan peran penting dalam manajemen risiko. Dengan memanfaatkan perangkat lunak manajemen rantai pasokan, perusahaan dapat memantau stok secara real time, melacak perubahan harga pasar, dan mengidentifikasi risiko sebelum menjadi masalah besar. Selain itu, membuat laporan risiko secara rutin membantu tim pembelian untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat bagaimana krisis pasokan bahan makanan akibat pandemi COVID memenuhi dan mempengaruhi industri hospitality. Selama pandemi, banyak restoran dan hotel mengalami penundaan pengiriman bahan baku karena gangguan logistik global. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan kesulitan mempertahankan menu mereka atau bahkan harus menutup sementara. Namun, beberapa perusahaan berhasil mengatasi masalah ini dengan menerapkan strategi yang tepat. Seperti, mereka mulai bekerja sama dengan pemasok lokal untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pemasok global. Yang kedua, kontrak jangka panjang dengan distributor global juga dibuat untuk menjamin ketersediaan bahan baku meskipun situasi sedang sulit. Selain itu, mereka meningkatkan pemantauan stok harian untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup, terutama untuk produk-produk dengan masa simpan pendek. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan menghadapi situasi sulit dan tetap menjaga operasional berjalan dengan lancar. Sebagai kesimpulannya, manajemen risiko dalam pembelian bukan hanya lebih efektif untuk mengatasi masalah, tetapi juga langkah proaktif untuk mencegah risiko di masa depan. Risiko seperti fluktuasi harga, penundaan pasokan, dan masalah kualitas adalah tantangan nyata dalam industri hospitality. Namun dengan strategi yang tepat seperti diversifikasi pemasok, kontrak jangka panjang, dan pemantauan proaktif, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengelola risiko pembelian sangat berkontribusi pada kelangsungan operasional dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi perubahan dan tetap kompetitif di pasar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Erik dan teman-teman. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai topik yang relevan di industri hospitality, yaitu pemanfaatan sistem e-procurement untuk meningkatkan efisiensi pembelian di hotel. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu e-procurement, manfaatnya, bagaimana sistem ini diimplementasikan, hingga positif dari e-procurement. E-procurement adalah secara sederhananya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem berbasis digital. Sistem ini menggantikan proses konvensional yang sering memakan waktu lama,
membutuhkan banyak dokumen fisik, dan terkadang kurang transparan. Dalam konteks industri hospitality seperti hotel, e-procurement memberikan berbagai manfaat. Misalnya, mempermudah pemesanan bahan makanan untuk restoran hotel, peralatan kebersihan untuk housekeeping, hingga pengadaan perlengkapan teknologi untuk operasional. Mengapa sistem ini penting? Karena industri hotel adalah sektor yang sangat kompetitif. Proses pembelian yang efisien dapat membantu hotel mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas, yang pada akhirnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sekarang mari kita bahas keuntungan utama dari penggunaan sistem e-procurement, dan saya akan membagikan menjadi 3 aspek. Yang pertama, penghematan biaya, yang kedua penghematan waktu, dan juga yang terakhir ada peningkatan transparansi. Penghematan biaya dengan procurement, hotel dapat memotong berbagai pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, biaya untuk dokumen fisik, pengiriman berkas antar departemen, hingga waktu yang dihabiskan untuk mencari vendor. Selain itu, sistem ini memungkinkan hotel untuk membandingkan harga secara otomatis dari berbagai vendor sehingga mendapatkan penawaran yang terbaik. Yang kedua ada penghematan waktu. Proses pembelian yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga beberapa hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Dengan fitur otomatisasi seperti katalog digital dan persetujuan online, hotel tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang dan membosankan. Yang ketiga, peningkatan transparansi. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem. Ini tidak hanya mempermudah audit tetapi juga meminimalkan risiko kecurangan. Sebagai contoh, jika ada perbedaan harga atau pengiriman barang yang tidak sesuai, sistem dapat langsung mengidentifikasi masalah tersebut. Berikut kita akan melihat langkah-langkah untuk mengimplementasikan sistem e-procurement di hotel. Langkah pertama yaitu analisis kebutuhan hotel. Sebelum menggunakan sistem ini, manajemen harus memahami apa saja barang dan jasa yang sering dibeli, serta vendor mana yang menjadi mitra utama. Langkah kedua, pemilihan platform e-procurement. Ada berbagai platform di pasaran yang menawarkan fitur berbeda. Pilihlah yang sesuai dengan skala hotel dan kompatibel dengan sistem manajemen hotel yang sudah ada. Langkah ketiga, pelatihan karyawan. Tidak semua orang familiar dengan teknologi baru. Oleh karena itu, pelatihan intensif harus diberikan kepada tim pembelian untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem dengan baik. Langkah keempat, integrasi sistem hotel. Misalnya, sistem e-procurement diintegrasikan dengan sistem ERP atau manajemen inventaris hotel agar semua data saling terhubung. Untuk langkah terakhir, ada evaluasi dan penyesuaian. Setelah sistem berjalan, penting untuk mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berikut ada dampak positif sistem e-procurement. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional hotel. Yang kedua, mengurangi biaya waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembelian. Dan yang terakhir adalah memberikan keuntungan kompetitif bagi hotel dalam menghadapi tantangan industri. Sebagai kesimpulannya, berikut saya akan membagikan poin-poin kesimpulan dalam presentasi ini. Yang pertama, e-procurement adalah solusi modern untuk meningkatkan efisiensi pembelian di hotel. Poin kedua, sistem ini memberikan berbagai keuntungan, mulai dari penghematan biaya, waktu, hingga peningkatan transparansi. Poin ketiga, implementasi yang tepat mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.